Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap orang pasti menginginkan kebahagiaan dalam kehidupannya, tapi beda-beda. Ada orang yang menganggap bahagia itu kalau punya rumah bertingkat, uangnya banyak berlipat-lipat, kendaraan mewah serba berkilat, istri pun tak kurang cantik memikat, bahkan kadang-kadang jumlahnya ada 4. Tapi apakah itu bahagia? Belum tentu. Kalau anak, istri, anggota keluarga tidak sholat, sama aja hidup kita kayak kiamat. Ada juga orang yang menganggap bahagia itu kalau punya rumah gede, kayak punya rumah gadang, permadani serba terbentang. Setiap sudut rumah ada kembang. Bahkan uangnya banyak di bank, kemana-mana naik pesawat terbang. Makan pun selalu dengan rendang. Tapi apakah itu bahagia? Belum tentu. Kalau anggota keluarga tidak sembahyang, sama aja kayak pala kita kejedot tiang. Karena itu Rasulullah memberikan formula kebahagiaan yang abadi, tidak hanya dunia tapi juga di akhirat. Kata baginda Nabi, salah satu man utiyahunna faqad utiya sa'idud dunya wal akhirah. Ada 3 faktor yang bikin orang bahagia. Tidak hanya bahagia di dunia tapi juga bahagia di akhirat ketika menghadap Allah. Yang pertama, lisanun zakirun, lisan yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Di mana saja dia mengingat Allah, senang, susah, berdiri, qiyamau wa qu'uda wa ala junubihim, mereka semuanya mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini lisan selalu membasa dengan zikrullah. Kemudian wa qalbun syakirun, hati yang selalu syukur terhadap nikmat Allah. Makin banyak syukur kita kepada Allah, makin banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan yang terakhir, wa 'alal bala'is sabirun, terhadap bala, musibah, maka dia bersabar. Sabar itu, Masya Allah, ganjaran pahalanya luar biasa. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan dari sifat sabar adalah ganjaran pahala yang tiada terhingga. Karena itu sabar tiada terbatas, pahalanya pun tiada terhingga. Dulu pernah ada orang yang mendengar nasihat ini. Ada 2 orang yang berumah tangga, punya istri cantik jelita, menawan, pandai baca Al-Quran, rajin pergi ke pengajian. Punya suami jelek, hitam, mata belek, hidung pesek, potongan brengsek. Nah, akhirnya ini lagi ngaji, istrinya dengar ustazah ngomong bahwa salah satu yang menyebabkan orang masuk surga adalah dapat nikmat syukur, dapat musibah sabar. Pulangnya habis dari pengajian, suaminya bengong. Dia lihat suaminya bengong, dia nanya, "Bang, kenapa bengong aja?" Dia jawab, "Saya bingung dek, nanti bagaimana kalau dipanggil menghadap Allah, masuk surga atau masuk neraka?" Kata istrinya, "Kita masuk surga bang." "Kok yakin dek?" "Iya, abang dapat nikmat nih, syukur. Saya dapat istri cantik, soleha, rajin pergi ke pengajian, kemudian pinter baca Al-Quran. Itu nikmat, abang syukur nggak?" "Syukur." "Begitu juga sebaliknya bang, saya punya istri abang, suami abang udah jelek, hidung pesek, potongan brengsek, matanya belek." Itu musibah bagi saya. Karena itu saya sabar terhadap musibah itu. Akhirnya berantakan tuh rumah tangga gara-gara salah memahami hadis di pengajian. Ternyata setelah diselidiki, ngajinya ngantuk. Oleh karena itu, yuk sama-sama agar kita bahagia, lisan berzikir, hati bersyukur, dan bersabar terhadap musibah yang diberikan Allah. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.